Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi ke-10 untuk mata kuliah ini. Yang akan menjadi bahasan kita di materi ke-10 ini, kita akan bahas tentang virtual reality atau kita singkat dengan VR. Nah, namun sebelum itu saya akan mereview sedikit yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya itu kita telah membahas tentang augmented reality ya atau VR ya. Di sana kita telah menjelaskan apa itu IR gitu ya, seperti apa cara kerja dari IR. Kemudian kita juga sudah membahas tentang komponen-komponen penyusun dari IR. Kita juga sudah bahas tentang tantangan dan isu dalam pengembangan dari IR dan juga implementasi dari IR itu sendiri dari beberapa berbagai sektor industri. Nah, di pertemuan ini kita fokuskan bahasan kita ke saudaranya si IR, yaitu adalah VR atau virtual reality. Nah, yang akan menjadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di materi ke-10 ini. Yang pertama itu memahami pengertian virtual reality dan ciri-cirinya. Kita akan detailkan nanti apa itu virtual reality. Yang kedua, kita akan jelaskan tentang sejarah dan perkembangan VR dari dulu hingga saat ini. Kemudian mengenali komponen utama dari VR. Nanti kita akan contohkan barang realnya seperti ada headset, sensor, dan juga controller. Kemudian memahami jenis-jenis dari VR, mulai dari mobile VR, ada PC VR, ada stand-alone VR, dan juga ada console VR. Kemudian cara kerja dari VR, termasuk pemetaan lingkungannya, ada proyeksi dan interaksi dengan pengguna. Kemudian mengenal contoh kasus-kasus dari aplikasi dari VR dalam berbagai sektor industri. Oke, kita mulai. Yang pertama dari pengenalan VR dulu. Nah, apa sih itu virtual reality gitu ya? Nah, virtual reality ini atau kita singkat dengan VR, ini adalah teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan tiga dimensi secara komputerisasi, ya, di mana pengguna dapat berinteraksi dan merasakan sensasi di dalamnya. Nah, bedanya dengan augmented reality, kalau di dalam augmented reality itu kita generate atau kita bawa benda digitalnya, itu kita masukkan ke dalam dunia nyata, ke real world. Nah, di virtual reality ini adalah usernya, penggunanya yang akan masuk ke dalam dunia digital gitu. Seolah-olah kita akan berada di sana. Kita berada di sana, kita bisa berinteraksi dengan benda-benda yang ada di dalam dunia digital gitu ya. Nah, sesuai dengan tujuan dari VR yang ada di sini itu menciptakan pengalaman imersif yang mendalam, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Jadi kita bukan cuma bisa melihat bentuk dunia digital saja, tapi seolah-olah kita bisa berinteraksi langsung dengan benda-benda yang ada di dalam dunia digital seperti itu. Nah, untuk sejarah perkembangan dari VR sendiri, VR sudah mulai dikembangkan idenya dari sangat lama sekali ya, dari dulu sekali dari tahun 1950-an, tetapi baru terwujud dalam bentuk teknologi itu tahun 1960-an ya, dengan nama Sensorama. Ini digunakan untuk nonton film gitu ya. Perangkatnya besar sekali karena saat itu memang eh, piranti pendukungnya masih sangat terbatas. Nah, baru ada kemajuan penting yang signifikan kemajuan dari teknologi VR ini pada tahun 90-an ya, dengan penemuan dari HMD atau head mount display ya yang dipasangkan di kepala, baru kita bisa baru perkembangan dari VR lanjut lagi gitu ya. Sampai ke era modern VR itu mulai muncul di awal tahun 2010-an ya, dengan munculnya head VR pertama yang bernama Oculus Rift. Nah, sekarang Oculus Rift masih menjadi salah satu produsen untuk VR yang paling diminati di seluruh dunia gitu ya. Dan juga ada HTC Vive atau HTC Vive. Oke, untuk komponen dari VR ini sendiri, setidaknya ada tiga komponen. Yang pertama itu ada namanya headset VR. Ini Anda bisa lihat yang dipasang di kepala ini namanya headset VR. Ini berupa perangkat keras untuk menciptakan pengalaman visual 3D-nya. Seolah-olah kita masuk ke dalam dunia visualnya. Yang kedua ada sensor dan pelacak gerakan. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di dalam headsetnya juga di dalam controllernya. Ya, ini dia akan merespon gerakan dari tubuh kita. Kalau kita menoleh di headsetnya di dalam dunia virtual pun kita ikut menoleh gitu ya. Begitu juga dengan perangkat yang kita pegang. Untuk controllernya, ini controllernya yang dipegang di tangannya itu, ini berupa perangkat input yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan objek atau lingkungan dalam dunia virtual. Gitu ya. Selain ada sensornya di sana, ini juga berupa input. Misalnya klik OK gitu. Kliknya di mana? Di tangan, di controller yang kita punya. Seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari virtual reality. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada namanya mobile VR. Mobile VR ini VR yang menggunakan smartphone, headset sederhana. Gitu. Yang paling terkenal itu adalah Google Cardboard. Jadi bentuknya memang sederhana. Kita menggunakan perangkat mobile untuk merasakan sensasi berada di dunia VR. Ya. Beberapa perangkat itu support ya dengan teknologi VR ini. Kalau
mobile phone modern sekarang itu hampir semuanya sudah support ya. Kemudian ada juga yang namanya PCVR. Jadi pengenalan VR yang kuat dan daya akan konten biasanya melakukan komputer dengan spesifikasi tinggi ya. PCVR ini maksudnya personal komputer untuk VR ya. Ini perangkatnya berupa perangkat standalone, bentuknya ini berupa Oculus Rift yang digunakan di gambar ilustrasi di sebelah ini. Ini adalah bentuk dari PCVR ya. Ada Oculus Rift, ya ada HTC Vive dan ya ada Valve Index ya. Jadi perangkatnya memang didesain untuk VR gitu ya. Jadi beda dengan mobile VR, nanti bentuknya juga sensasinya juga akan berbeda ya dari sisi pengalaman yang akan diterima oleh si pengguna. Oke, kita lanjut. Ada namanya standalone VR. Nah, ini headset mandiri tanpa perlu koneksi ke perangkat eksternal. Bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang dari Oculus Rift ini dia ada perangkat eksternal yang terkoneksi ke sini. Kalau yang standalone VR ini dia enggak ya. Dia cuma perangkat ini aja. Perangkat sama kontrolernya. Ini bebas dibawa kemanapun bisa gitu ya. Tidak terikat dengan perangkat apa namanya penghubung di VR-nya. Jadi dia sifatnya standalone. Ini juga dikembangkan oleh Oculus Rift ya. Perusahaan Oculus namanya ada Oculus Quest dan Oculus Quest 2 ya namanya untuk perangkat external VR. Kemudian ada yang namanya konsol VR. Ya, ini untuk khusus untuk bermain game gitu, terutama. Ini adalah konsol VR buatannya eh, dari PlayStation VR. Nah, bentuknya berupa seperti ini. Jadi kita bermain PlayStation itu ya memang VR gitu ya. Jadi ada beberapa game itu didesain khusus untuk perangkat VR. Misalnya ada yang berupa game Resident Evil misalnya gitu ya. Itu ada yang didesain untuk VR gitu. Oke. Nah, untuk di dunia industri sendiri, VR ini sudah banyak sekali dikembangkan ya di industri, terutama di berbagai macam aspek, terutama di bidang gaming. Ya, paling banyak menggunakan VR saat ini adalah gaming. eh, Sudah banyak game-game VR yang dikembangkan, baik itu dari perusahaan game besar maupun dari perusahaan-perusahaan startup yang mengembangkan game juga mulai melirik di bidang VR. Ya. Kemudian di pendidikan juga memanfaatkan VR untuk pembelajaran interaktif. Karena teknologi VR ini cukup mahal dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Yang mahal itu adalah harga perangkatnya gitu ya. Jadi agak terbatas yang menggunakan VR itu cuma di beberapa lab di perguruan tinggi. Kalau di sekolah mungkin ada beberapa. Kalau punya sendiri rasanya belum banyak yang punya perangkat VR ini. Kemudian untuk medis ini dalam hal pelatihan medis ya, terutama di fakultas-fakultas kedokteran, di labnya sudah ada beberapa yang menggunakan VR ya. Misalnya di lab kedokteran yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian arsitektur dan desain. Nah, untuk arsitektur dan desain itu juga banyak digunakan untuk pembelajaran, terutama ya di kampus-kampus besar di luar negeri ataupun di Indonesia juga ada beberapa yang menggunakan VR. Nah, di kampus kita sendiri ini juga sudah ada VR ya, ada lab VR di Tekno yang Anda bisa gunakan ya, yang Anda bisa belajar di sana. Kemudian di bidang hiburan dan film, um, ini bisa menciptakan pengalaman hiburan yang baru gitu ya. Kalau kita biasanya nonton film itu di laptop ataupun di TV, kalau menggunakan VR itu rasanya seolah-olah kita di depan kita terjadi sesuatu yang jadi sangat menarik sekali. Oke, nah untuk proses kerja dari VR itu sendiri seperti apa? Setidaknya ada 7 proses kerja ya. Itu dari pengumpulan data, pemetaan, rekonstruksi, ada proses rendering, sampai ke tampilan ditampilkan ke headset, kemudian interaksi, respon real time, dan evaluasi, baru diulang lagi saya kerjaan. Di sini kita akan coba detailkan bahasannya. Yang pertama dari pengumpulan data lingkungan fisik ya, atau virtual. Nah, data di sini dapat berupa objek gitu ya, tekstur, suara, efek cahaya, yang ada di lingkungan tersebut. Nah, jadi di lingkungan virtualnya nanti dideteksi semua sehingga kita seolah bisa merasakan gitu ya. Suaranya menggelegar nanti memang terasa sangat menggelegar sekali. Gitu ya. Kemudian pemetaan dan rekonstruksi lingkungan. Nah, ini melibatkan sensor dan pelacakan gerakan pada headset dan kontroler untuk mengidentifikasi posisi dan gerakan pengguna dalam lingkungan virtual. Jadi kita bergerak bisa menoleh ke kiri, nanti di dalam dunia virtual pun kita ikut menoleh, gitu ya. Kita mengayunkan tangan di dunia nyata, di dunia virtual juga akan mengayunkan tangan seperti itu. Kemudian proses rendering. Nah, data dari lingkungan yang sudah didapat tadi gitu ya, itu nanti di-render ya. Masuk efek cahaya, teksturnya, dan lain-lain nanti akan disesuaikan dengan secara real time dengan gerakan si pengguna. Ya, misalnya kita nyalakan lampu gitu ya. Dari si pengguna nyalakan lampu di dunia nyata gitu ya, pakai tangannya sendiri, nanti di-render nanti akan masuk ke dunia virtual, lampu di sana juga ikut nyala seperti itu gitu ya. Kemudian tampilan di headset VR. Nah, lensa di headset VR ini berguna untuk membantu memproyeksikan gambar dua sisi dari layar ke mata pengguna ya. Jadi itu bisa menampilkan
tampilan tiga dimensi yang imersif. Jadi kita seolah-olah berada langsung di dalam dunia tersebut seperti itu. Kemudian interaksi dan respon real time. Setiap gerakan dari kepala, tubuh, atau interaksi dengan objek ini akan dilakukan secara real time. Gitu ya. Sama seperti ya, kita nyalakan lampu tadi. Memang real time lampu nanti akan nyala. Kemudian ada evaluasi dan pemantauan perilaku pengguna. Nah, di sistem VR tadi, ini akan terus-menerus melakukan evaluasi terhadap perilaku pengguna. Kalau kita melakukan gerakan yang lain, akan dievaluasi terus dari perangkatnya, kemudian dia akan merespon gitu ya, akan dilakukan proses yang seperti tadi. Nah, berkelanjutan atau kembali ke langkah awal. Nah, proses ini secara terus-menerus akan dilakukan. Ya, jadi dia akan mendetek responnya dari pengguna tadi, mendetek semua hal yang dilakukannya, nanti di render, diberikan feedbacknya ke pengguna akan tampil seperti ini gitu ya. Secara real time, ini dilakukan secara terus-menerus selama perangkat tersebut digunakan oleh si pengguna perangkat VR ini sendiri. Begitu. Ya, oke. Nah, kita masuk ke tantangan dan hambatan dari VR. Untuk tantangan dan hambatannya sendiri, yang pertama ada motion sickness. Ini memang harus diatasi gitu ya. Terkadang respon dari VR itu terlalu cepat ya. Kalau kita pakai perangkat VR, kita menoleh itu terlalu cepat gerakannya, itu bisa buat kita mual gitu ya. Namanya motion sickness. Terlalu ini, gerakannya terlalu kencang gitu ya. Ini juga perlu jadi perhatian, terutama dari bidang kajian dari eye tracking gitu ya. Kemudian keamanan data dan privasi ini juga perlu jadi perhatian karena kita menggunakan data, sama data-data pribadi yang mungkin dimasukkan untuk profil di dalam VR. Nah, potensi untuk pengembangan VR di masa depan itu seperti apa? Pengenalan teknologi baru seperti eye tracking. Nah, ini penting ya untuk menghindari motion sickness yang tadi. Eye tracking ini maksudnya kita bisa mendeteksi pergerakan bola mata dari si pengguna. Seolah-olah memang dia melihat objek, dia merasakan supaya sensasi realnya itu memang terasa gitu ya. Dari objek dunia digital gitu sampai ke user penggunanya gitu ya. Ada haptic feedback, kemudian resolusi layar yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ada konvergensi VR dengan teknologi lain. Bisa ya, bisa juga buat namanya mixed reality gitu ya. Ada nanti konvergensi antara augmented reality, VR, dan juga dengan IR. Kemudian kombinasi teknologi ini akan membuka peluang baru dalam berbagai bidang, terutama telekomunikasi, permainan, dan simulasi. Ya, ya dengan berkembangnya teknologi ini, VR dan IR, tentu nanti terbuka lagi peluang di berbagai bidang. Gitu ya. Peluang di bidang-bidang baru, terutama di bidang sosial media gitu ya. Telekomunikasi, yang dulunya kita cuma bisa FaceTime, video call, sekarang itu kita bisa mungkin merasakan langsung ketemu dengan orangnya gitu ya. Secara virtual. Nah, begitu gitu ya. Dan juga di bidang permainan dan juga simulasi seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa VR yang membedakannya dengan IR, kalau di IR itu kita bawa perangkat dunia, kita bawa benda dari dunia digital itu ke dunia real punya kita gitu ya. Sedangkan di VR itu sendiri adalah usernya yang masuk ke dalam dunia virtual. Sehingga kita bisa merasakan sensasi-sensasi yang ada di dalam dunia digital. Seolah-olah kita memang masuk ke sana. Kemudian tadi kita sudah menjabarkan tentang jenis-jenis dari VR gitu ya. Beberapa komponennya juga sudah kita tampilkan. Kemudian kita juga sudah bahas tentang cara kerja dari VR, termasuk juga tantangannya dan juga perkembangannya ke depan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih jauh tentang VR, Anda bisa mengacu ke masing-masing referensi yang ada di sini gitu ya. Ini akan menambah pemahaman Anda lebih jauh tentang. Oke, untuk tugasnya ada 5 tugas yang akan Anda kerjakan di materi ke-10 ini. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan VR. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.